Halo, halo teman Del. Halo, 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 halo. Halo teman Halo teman Del. Del. Halo, kembali lagi dengan kami Depsenbud Institut Teknologi Del yang hari ini akan bersama-sama dengan saya Hanasi Permata dan Saya Samuel Arigan Mentobing. hari ini kita akan berbincang-bincang hangat dengan salah satu departemen yang ada di BEM Institut Teknologi Del. Di sini ada pengurus-pengurusnya yaitu DPDK. Apa kabar nih teman-teman DPDK semuanya? Baik semua ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembicaraannya nih, ada baiknya kita perkenalan dulu. Karena mungkin ada mahasiswa yang belum tahu siapa aja sih pengurus-pengurus yang ada di DPDK ini sendiri. Oke, mungkin boleh dari ketuanya dulu perkenalan. Perkenalkan, namaku Ivana Situpu dari Prodi Teknik Bioproses Angkatan 2019, menjabat sebagai Kepala Departemen dalam Kampus BEM ITDEL 2021-2022. Terima kasih. Sekretarisnya? Perkenalkan, namaku Mikael Utapea dari Prodi D4 TRPL, menjabat sebagai Sekretaris Departemen dalam Kampus 2021-2022. Thank you. Oke, Mikael. Lanjut sekretaris tadi udah. Sekarang bendaharanya nih siapa nih? Halo, kenalkan namaku Indah Andrian Nurus dari Prodi S1 Manajemen Jasa Angkatan 2019. Aku sebagai bendahara di DPDK tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Oke, halo Indah. Lalu sekarang ada kepala divisinya juga nih, ada kepala divisi informasi. Halo, perkenalkan nama aku Dwi Kistorus dari Prodi D4 TRPL 2019. Aku menjabat sebagai Ketua Divisi Informasi Departemen Dalam Kampus periode 2021-2022. Terima kasih. Oke, halo Dwiki. Lanjut. Terakhir ada kepala divisi acara. Perkenalkan, nama saya Sains Damanik, saya dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Acara tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Yang tadi wakil udah bisa ngomong. Oke, sudah. Oke. Kenalin, namaku Karta Butar-Butar dari Prodi D4 RPL Angkatan 2019. Halo Clarita. Jadi tadi udah kenalan nggak kan Kak? Nah, jadi kalau boleh tahu nih kan Kak, keseharian orang Kakak atau kabarnya gimana nih Kak? Dalam menjalani hidup di masa-masa COVID ini Kak? Apakah ada halangan tantangan kayak gitu Kak? Gimana nih dari teman-teman DPDK sendiri? Indah. Indah. Kehidupan perkuliahan ya waktu COVID ya gimana ya, udah beberapa tahun kan COVID, jadi udah terpisah dan lebihan offline. udah nyaman ya. Udah terlalu nyaman online. Betul. Yang penting semuanya sehat-sehat ya, supaya nanti ke depan bisa ketemu lagi dengan keadaan yang baik. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke topik malam ini. Jadi malam ini kita mau berbincang-bincang tentang DPDK. Nah, dari tadi kan kita ngomongin soal DPDK. Sebenarnya DPDK itu sendiri itu apa sih? Untuk yang pertanyaan pertama itu aku jawab ya. Jadi DPDK itu singkatan dari Departemen Dalam Kampus. Jadi DPDK itu mengatur setiap pekerjaan ataupun komunikasi antar mahasiswa dengan pihak kampus yang dari dalam gitu. Jadi kita itu menaungi kayak aspirasi dari setiap UKM yang ada di Institut Teknologi Del, kayak Himapro juga gitu. Terima kasih. Oh gitu ya. Oke. Jadi kita udah tahu apa sih sebenarnya Departemen Dalam Kampus itu sendiri. Lalu apa pertanyaan selanjutnya nih Bang Sam yang mau kita tahu dari DPDK? Mungkin sebelum itu Kak, atau masih ada dari kakak yang mau menambahin atau udah cukup di situ Kak untuk pertanyaan pertama ini? Ada yang mau ditambahin nggak dari teman-teman yang lain? Atau kita lanjut?
Lanjut. Oke. Cukup ya. Mungkin lanjutkan. Oke. Nah, jadi tadi kita udah tahu secara singkat itu apa DPDK. Lalu apa saja visi dan misi DPDK ini? Izin menjawab. Jadi kami itu punya visi yaitu untuk melaksanakan pola hubungan dan pola pengambilan kebijakan dalam internal ruang lingkup keluarga mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Del. Nah, untuk menjalankan visi ini kami punya misi yaitu mengurus aktivitas dan konsolidasi internal keluarga mahasiswa, yaitu merangkul unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan himpunan mahasiswa prodi atau himapro yang berada di kampus IT Del. Itu aja sih visi misi kami. Terima kasih. Oke. Jadi itu tadi visi dan misi dari departemen dalam kampus itu sendiri ya. Dia berjalan di bidang apa seperti itu yang udah dijelaskan. Selanjutnya kita kan tadi udah perkenalan juga ada divisi-divisi yang di dalam departemen dalam kampus ini yang tentunya berguna untuk menjalankan atau program-program kerja di dalam DPDK itu sendiri. Nah, tadi ada divisi informasi, divisi acara, sama divisi sarpras yang kepala divisinya nggak bisa hadir malam hari ini ya kebetulan. Nah, dari masing-masing divisi itu sendiri, peran yang dijalankan di dalam DPDK itu apa sih? Kalau kita boleh tahu. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi di Departemen Dalam Kampus ada 3 divisi. Yang pertama ada acara, informasi, dan sarana dan prasarana. Nah, untuk tugas dan peranannya di dalam departemen itu sendiri mungkin Ketua Sains Damanik untuk divisi acara. Jadi divisi acara itu punya tugas yang gampang, yaitu membuat atau menjalankan sebuah acara supaya berjalan dengan bagus lah, pokoknya spesifik dan teratur. Jadi kami itu seperti membuat susunan acara supaya dengan rinci, kemudian mengatur hal-hal teknis yang terjadi saat di lapangan seperti itu. Terima kasih. Oke, itu kepala tadi divisi informasi apa acara ya? Lanjut nih, Ya, divisi apa lagi yang ada? Yang selanjutnya yang kedua itu ada divisi informasi, dan mungkin tugasnya bisa dijelaskan Saudara Dwiki sebagai ketua. Jadi kalau untuk divisi informasi itu tugasnya untuk menyebarluaskan informasi dan memberitahukan informasi kepada seluruh pihak-pihak kampus di TEDEL. Kalau secara offline itu memberikan pengumuman di kantin. Tapi sekarang secara online itu cuma mengirimkan undangan atau memberikan informasi secara online saja. Itu untuk divisi informasi. Lanjut untuk divisi terakhir nih. Mungkin Saudari Ivana. Jadi yang terakhir itu ada divisi sarpras. Nah, divisi sarpras ini kalau misalnya acara offline, misalnya kita punya acara dari DPDK, jadi divisi sarpras yang mengatur secara teknis untuk berlangsungnya acara itu. Tapi kalau sekarang seperti online ini, kita biasanya sarpras buat kayak video atau video tentang DPDK, ataupun sebentar lagi kita bakal ada acara baru, jadi itu yang edit sarpras. Oke, itu tadi peran-peran penting ya tentunya di dalam DPDK itu sendiri. Oke, lanjut pertanyaannya selanjutnya apa nih Bang Sam? Jadi ini kan Kak, tadi udah adalah peran-perannya kita ketahui mengenai dari DPDK ini, divisi-divisinya. Nah, pastikan di DPDK ini ada prokernya, program kerjanya. Jadi apa aja sih program kerja yang dilaksanakan DPDK pada periode sekarang ini? Mungkin bisa dijawab. Izin menjawab ya. Untuk program kerja yang ada di DPDK itu ada 5 yang sudah terlaksana dan lagi dijalankan gitu ya. Yang pertama ada pembentukan panitia PCA yang sudah dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021 kemarin. Di situ DPDK membentuk panitiaan yang akan menyesuaikan rangkaian acara program Cinta Alma Mater yang diadakan dalam 1 kali setahun. Kemudian yang kedua ada pembubaran panitia PCA, itu baru kami laksanakan kemarin yaitu tanggal 4 Februari 2022. Di sini DPDK membubarkan kepanitiaan PCA yang telah melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga ada rapat koordinasi MTM
BEM, Himapro, dan UKM yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2021. DPDK di sini melaksanakan rapat koordinasi dengan agen mengarahkan cakupan kerjaan MPM, BEM, Himapro, dan UKM. Kemudian yang penyusunan kalender kegiatan dan Himapro yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021. Di sini DPDK mengumpulkan dan menyatukan setiap program yang telah disusun oleh setiap departemen dan Himapro. Dan yang terakhir ada kegiatan UKM Day yang dilaksanakan tanggal 12 Februari 2022, di mana DPDK akan memperkenalkan UKM atau unit kegiatan mahasiswa kepada seluruh mahasiswa. Oke, keren-keren semua ya program kerjanya, dan semuanya memang punya peran penting sebenarnya di kampus kita sendiri. Nah, sekarang kita kan udah kurang lebih 2 tahun ya mengalami atau menjalani program kerja kita di masa pandemi, bukan hanya DPDK tapi semua departemen yang ada di BEM ITDL gitu. Nah, kalau untuk DPDK sendiri, apa sih efek yang dirasakan atau kendala yang dihadapi selama 2 tahun terakhir ini menjalani program kerjanya di dalam era pandemi? Kira-kira apa kendala yang dirasakan untuk DPDK sendiri? Kalau untuk DPDK kan dari banyak kegiatan yang kami lakukan dari tahun sebelumnya sampai tahun ini, kendala itu karena online ya. Karena online itu kan dia banyak gitu kayak mahasiswa yang kurang tertarik dengan kegiatan yang kami lakukan. Karena mungkin ya terbatas dengan kegiatan yang kita lakukan kan kayak biasa kita kalau misalnya di offline kan kita bebas gitu melakukan apa aja kegiatan, atau enggak kita membuat ide gimana menarik supaya orang gitu senang gitulah. Tapi kan online ini kan terbatas tentang jaringan atau enggak tentang edit video dan sebagainya gitu. Oke, berarti kendalanya kurang lebih sama ya, seperti yang dirasakan departemen lain juga gitu. Selanjutnya apa Bang Sam? Jadi ini kan Kak, dari kendala-kendala tadi mungkin teman-teman Del juga ingin tahu, siapa tahu juga mereka mengalami masalah yang sama di dalam kehidupannya. Ada nggak solusi atau cara mengatasi kendala tersebut menurut dari kakak-kakak dan abang sekalian? Apa kira-kira maksudnya cara departemen dalam kampus ini sendiri menghadapi kendala tersebut, solusi yang udah dirancang atau bahkan sudah dijalankan dari DPDK itu sendiri apa sih kira-kira selama masa pandemi ini? Jadi kalau cara kita mengatasinya itu kayak teman-teman acara atau teman-teman yang lain di DPDK itu kayak cari ide kreatif supaya acara yang kita buat atau kegiatan yang kita buat bisa lebih menarik, terutama buat adik-adik kita angkatan 2021. Oke, berarti teman-teman DPDK juga berusaha ya untuk membuat sebuah ide baru yang lebih inovatif tentunya ya, karena sebenarnya ya sama seperti yang dibilang teman-teman tadi, mahasiswa lain tuh kurang tertarik sebenarnya dengan program-program kerja yang udah kita rancang dan udah kita laksanakan selama masa pandemi ini. Nah, jadi semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya kita di dalam BEM ataupun departemen-departemen kita sendiri. Oke, selanjutnya nih, kita kan sekarang lagi ada di masa-masa pandemi yang mengharuskan kita menjalankan semuanya itu secara online. Kalau teman-teman DPDK sendiri, media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan DPDK itu apa aja sih kira-kira yang udah digunakan sejauh ini? Untuk media yang digunakan sejauh ini, kita menggunakan media Zoom dan YouTube ya. Kalau Zoom itu biasanya digunakan untuk rapat internal, rapat-rapat antar organisasi di ITDL gitu. Terus untuk YouTube seperti siaran UKMD nanti akan digunakan media YouTube, dan berbagai acara lainnya disiarkan langsung di YouTube. Gitu. Oke, berarti yang udah digunakan sampai sejauh ini adalah Zoom dan YouTube ya. Selanjutnya, apa Bang Samuel? Jadi untuk pertanyaannya selanjutnya ini mungkin tadi sepertinya juga sudah terjawab. Karena menurut dari orang kakak ini tadi kan Kak, kalau secara offline atau online lebih asik di offline-nya. Karena katanya bisa lebih leluasa atau kayak lebih bebas. Tapi kalau lebih menurut dari kakak sama abang, kalau dibandingkan dengan offline inilah dan online ini,
apa sih event-eventnya yang di offline dan online ini yang pernah berkesan, memiliki kesan penting, yang pernah mungkin orang kakak sama bang rasakan? Karena kayak kami kan angkatan 20 baru masuk lah kan, itu pun palingan cuma selesai UTS dan itu sebentar sekali, dan orang kakak juga udah pernah masuk di kampus. Jadi event yang pernah dilakukan DPDK inilah mungkin yang waktu di atas orang abang dan kakak yang berjalan dengan lancar. Ini secara konteks DPDK yang buat atau BEM yang buat gitu maksudnya? Kalau boleh dari keduanya kak, tapi kalau yang paling pentingnya sih dari konteks DPDK-nya sih kak. Oh, kalau yang aku pernah ikut, sebenarnya aku nggak ikut kemarin karena ada lab waktu tingkat 1. Jadi itu ada UKM Day. Jadi kalau secara offline itu semua UKM itu dibuat kayak stand-standnya gitu. Jadi banyak yang datang, dan kalau misalnya dia tertarik sama satu UKM, dia bakal datang ke stand UKM ini gitu. Menurut aku itu sih. Tapi kalau untuk BEM secara umum, aku suka waktu pertama kali acara BEM welcoming apa itu apanya? Ya, welcoming party itu ya. Iya, betul. Nah, jadi itu sendiri pasti beda ya rasanya offline sama online, yang tentunya kita semua berharap bisa merasakannya lagi secara offline seperti itu. Selanjutnya nih, kalau dari teman-teman DPDK kan tadi kan pasti ada perbedaan ya antara kita melaksanakan program kerja secara online dan offline. Kalau dari teman-teman DPDK yang teman-teman rasakan, bedanya kegiatan periode sebelumnya dan periode sekarang apa sih untuk DPDK itu sendiri? Gimana tuh? Perbedaan kegiatan yang dirasakan lah gitu, program kerjanya. Oke. Untuk kegiatan DPDK tahun lalu sama tahun sekarang itu kayaknya hampir sama ya, karena emang masih sama-sama online kan. Bedanya tipis sih, kayak kami kayak memberikan ide masukan untuk di UKMD itu, tapi cuma satu ide sih, kayak masukan supaya kayak UKMD itu supaya lebih menarik lagi, nggak monoton yang kayak cuma melihat video penjelasan tentang UKM gitu. Oke, berarti perbedaannya sama periode sebelumnya itu ada inovasi baru lah ya, sedikit untuk menambahkan bagaimana UKMD itu bisa lebih menarik di era online seperti ini, begitu ya? Oke, lanjut Bang Sam. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini kan Kak dan Bang, di sini ada pertanyaan, adakah rencana lain yang sedang disiapkan? Mungkin untuk rencana ini apakah bisa diberitahu ke publik atau masih dalam rahasia Kakak Bang? Kalau bisa diberitahu, kami berkenan untuk mendengarkannya. Untuk rencana lain sih sebenarnya nggak ada ya, semua berjalan sesuai dengan program kerja yang udah kami buat. Nah, kalau sesuai dengan rencana kerja yang udah kami buat itu, sekarang kami lagi mempersiapkan untuk UKM Day. Jadi kebetulan UKM Day akan dilaksanakan Sabtu ini tanggal 12. Jadi untuk teman-teman semua, rekan-rekan, dan terkhusus untuk adik-adik angkatan 21, jangan lupa untuk saksikan UKM Day akan kita laksanakan secara online dan live streaming melalui YouTube. Thank you. Oke, luar biasa nih. Akhir minggu ini akan ada UKM Day yang pastinya bermanfaat sekali ya buat mahasiswa-mahasiswa baru ya, Bang Kak, untuk mengenal apa aja sih UKM-UKM yang ada di kampus kita gitu. Nah, jadi semoga UKM Day untuk hari tanggal 12 ya, tanggal 12 ini berjalan dengan lancar sesuai dengan persiapan yang udah dipersiapkan. Terakhir nih, untuk menutup pembicaraan kita hari ini, harapan kedepannya untuk DPDK itu sendiri apa sih kira-kira untuk Kakak dan Abang? Gimana? Untuk harapan kedepannya buat DPDK, apalagi untuk yang nanti yang baru, kepengurusan baru, semoga semakin solid dan juga tetap kerjasamanya dijalin dengan baik, supaya setiap kegiatan yang dilakukan sama DPDK itu bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman di DEL. Bukan cuman sekadar kayak prokernya udah jalan tapi kayak nggak ada manfaat buat orang juga kan, nggak penting juga kan.
kayak cuman buatin proposal ke kemahasiswaan udah selesai gitu. Semuanya jangan sebatas itu, tapi dengan adanya kegiatan DPDK, teman-teman ITEDAL semakin senang ada di kampus kita gitu. Makasih. Oke, amin. Semoga harapan kita yang terbaik ya untuk DPDK dan untuk BEM kita juga tentunya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Stay safe, semuanya sehat-sehat untuk teman-teman dan mahasiswa yang lain juga. Jadi hari ini inilah cukup sampai di sini sih pembicaraan kita tentang DPDK. Makasih buat teman-teman yang udah mau diambil waktunya sedikit. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata. Dari Bang Samuel ada yang mau diomongin nggak, Bang? Dan mungkin ini sebagai kata penutup juga dari kami Depsembut di podcast ini. Ada quotes yang berbunyi, kamu bisa saja menjadi pribadi yang hebat dengan bekerja sendirian. Tetapi bekerja secara tim akan membuat dirimu sadar bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi terima kasih buat kakak dan abang sudah meluangkan waktunya. Dan kami berharap kerjasama antara kita sebagai mahasiswa juga selalu erat di kehidupan kita menjalani kampus ini, dan semoga DPDK semakin jaya ke depannya. Amin. Thank you ya guys, teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Oke. Thank you.